Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarifah, NPMG 1B019084. Nama saya Fadil Pertama, NPMG 1B02076. Nama saya Adinda Rizka Putri dengan NPMG 1B022022. Nama saya Imirza Pusidatullah dengan NPMG 1B022004. Saya Habibah Nur Sofia dengan NPMG 1B022064. Nama saya Zaki Rehanito, NPMG 1B022061. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang gerak menggelinding, torque Dan momentum sudut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari torsi. Torsi dapat didefinisikan adalah gaya pada suhu putar yang dapat menyebabkan benda berputar atau melingkar. Torsi memiliki poros di mana lengan gayanya dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Rumus torsi adalah torsi sama dengan R kali F, di mana R adalah lengan gaya dan F adalah gaya yang diberikan pada suatu benda. Berikut adalah contoh soal tentang torsi. Perhatikan gambarnya. Lalu dari gambar itu, jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah. Penyelesaiannya, di sumber rotasi C, gaya F1 dan F2 menyebabkan batang berputar searah jarum jam, sehingga torsi 1 dan torsi 2 positif. Sedangkan gaya pada F3 menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga torsi 3-nya menjadi negatif. Jadi besar momen gaya di titik C. Berikut langkah-langkahnya. Torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 dikurang torsi 3. Dikarenakan torsi 3 itu berlawanan arah jarum jam. Torsi sama dengan F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 dikurang F3 dikali L3. Torsi sama dengan 4 Newton dikali 2 meter ditambah 6 Newton dikali 1 meter sin 30 derajat dikurang 6 Newton dikali 2 meter. Torsi sama dengan 8 Newton meter ditambah 3 Newton meter dikurang 12 Newton meter sama dengan min 1 Newton meter. Jadi besar torsi di titik C adalah min 1 Newton meter. Negatif menunjukkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Akan menjelaskan contoh penerapan dari gaya torsi atau gaya torque di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya memutar gagang pintu. Karena tangan kita adalah pemberi gaya, sedangkan as dari pintu adalah pusat rotasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak menggelinding atau rolling. Gerak menggelinding atau rolling itu adalah gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak menggelinding itu ada dua, yaitu gerak menggelinding pada bidang datar dan ada gerak menggelinding pada bidang miring. Baiklah, berikut adalah rumus-rumus penerapan pada gerak menggelinding. Berikut adalah contoh soal dari gerak menggelinding. Selanjutnya adalah eksperimen menggunakan teori gerak menggelinding. Dalam teori ini banyak sekali contoh penerapannya pada bola, pada kelereng, pada roda, pada pensil maupun yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan bola sebagai bentuk eksperimen gerak menggelinding. Berikut adalah contoh videonya yang akan saya jelaskan. Pertama-tama melemparkan bola pada lantai datar, kemudian bola akan bergerak menjauhi kita. Gerak pada bola di lantai tersebut dinamakan dengan gerak menggelinding. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang momentum sudut. Secara sederhana, momentum sudut dapat diartikan sebagai suatu momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak secara melingkar. Momentum sudut dapat disimbolkan dengan huruf L besar, merupakan hasil kali lengan momen atau R dengan momentum linier atau secara sistematis dapat dirumuskan L sama dengan R dikali P. Teman-teman ingat bahwa momentum linier atau P itu sama dengan M dikali F. Maka L sama dengan MF. Karena MF pada gerakan melingkar, maka F sama dengan omega dikali R. Sehingga momentum sudut dapat dirumuskan dengan MR kuadrat dikali omega. Kita ketahui bahwa MR kuadrat itu adalah rumusan dari inersia, sehingga momentum sudut dapat dirumuskan L sama dengan I dikali omega, yang dimana L merupakan momentum sudut, I merupakan momentum inersia, dan L adalah kecepatan sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan momentum sudut di kehidupan sehari-hari. Saya akan berputar selayaknya orang menari balet.
Nah, di sini kecepatan penari baliknya bertambah sebab momen innernya berkurang dan kecepatan momennya bertambah. Sebaliknya, saat penari balik merentangkan tangan, kecepatannya berkurang sebab momen innernya bertambah dan kecepatan sudutnya yang berkurang.